Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video demo aplikasi Barber Bro. Aplikasi ini dirancang khusus untuk para owner memudahkan pengelolaan operasional usaha barbershop. Mulai dari pencatatan transaksi, pengaturan stok, hingga laporan keuangan, semua terintegrasi dalam satu sistem. Oke, pertama kita mulai dari halaman login. Nah, di sini setiap pengguna aplikasi harus masukkan menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Tapi sebelum kita login, saya mau menjelaskan di dalam aplikasi ini terdapat 4 jenis peran, masing-masing dengan akses yang berbeda sesuai kebutuhan pekerjaannya. Yang pertama itu ada direktur, yang kedua ada admin, yang ketiga kasir, yang keempat capster. Oke, tanpa lama-lama kita coba login menggunakan akun direktur. Jadi, role ini memiliki akses penuh ke semua fitur. Ada master data, persediaan, transaksi, keuangan, laporan, dan pengaturan. Nah, di halaman dashboard, kita bisa melihat ringkasan performa bisnis secara keseluruhan. Bagian paling atas menampilkan cash on bank, piutang, dan hutang. Di bawahnya ada report harian yang menampilkan total omset, total pengeluaran, jumlah pesanan, dan total piutang. Pada hari itu juga ada juga informasi status pesanan yang memudahkan pemantauan mulai dari jumlah booking, pesanan belum lunas, ada pesanan lunas juga, hingga pesanan yang dibatalkan. Kemudian di bagian sales overview, kita bisa melihat jumlah pesanan dan omset pada bulan ini, lengkap dengan persentase perbandingannya terhadap bulan sebelumnya. Fitur ini memudahkan pemilik usaha untuk segera mengetahui tren penjualan apakah sedang naik atau turun. Dan yang terakhir, ada ringkasan seperti overall report dan top 5 produk terlaris. Oke, lanjut ke menu master data di bagian fitur cabang lokasi. Jadi, fitur cabang lokasi ini digunakan untuk mendata dan mengelola semua cabang usaha yang dimiliki. Nah, setiap cabang itu bisa disimpan dengan detail, seperti nama cabang, alamat, lalu statusnya itu aktif atau nonaktif, dan nomor teleponnya. Jadi, hal ini mempermudah pemilik usaha yang memiliki banyak lokasi agar data operasional setiap cabang tercatat rapi dan terpusat di satu sistem. Oke, di yang bagian fitur kategori produk, semua barang dan jasa dikelompokkan sesuai fungsinya. Misalnya, ada kategori produk barbershop. Nah, kategori produk barbershop ini untuk barang yang digunakan atau dijual di barbershop seperti pomade atau minyak rambut. Lalu ada kategori jasa barbershop untuk layanan seperti potong rambut, cukur, atau styling. Ada juga kategori treatment untuk layanan tambahan seperti misalnya pewarnaan rambut, cream bath, terus ada masker rambut, atau sejenisnya. Nah, yang terakhir itu ada produk umum untuk barang di luar kebutuhan barbershop, seperti misalnya minuman atau aksesoris. Jadi, pengelompokan ini memudahkan pencarian produk dan mempermudah pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya, kita ke fitur kategori keuangan. Nah, kategori keuangan ini berfungsi untuk mengatur klasifikasi semua transaksi keuangan di usaha. Terdapat dua kelompok besar, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan misalnya berasal dari stok tunai, stok transfer, lunasan kasbon, atau pemasukan lain seperti misalnya refund atau tambahan modal. Seperti itu. Sementara di pengeluaran bisa berupa biaya operasional, pembayaran hutang, lalu pengajuan kasbon ke karyawan, pembayaran slip gaji, atau pengeluaran lainnya seperti misalnya donasi atau biaya tak terduga. Nah, dengan sistem ini, arus kas menjadi lebih mudah dikontrol karena setiap transaksi tercatat rapi dalam kategori yang tepat. Oke, kita ke fitur selanjutnya yaitu kategori pembayaran. Nah, di kategori pembayaran ini, kita mendata semua metode pembayaran yang diterima. Contohnya itu tunai untuk pembayaran di tempat menggunakan uang fisik dan transfer untuk pembayaran melalui bank atau mobile banking atau internet banking atau QRIS. Nah, data ini sangat penting agar kasir atau admin bisa memilih
metode pembayaran yang sesuai saat transaksi. Selanjutnya kita ke kategori satuan. Nah, di kategori satuan ini berfungsi untuk mengatur satuan pengukuran barang atau jasa yang dijual. Misalnya, purchase untuk barang satuan dan kali untuk jasa atau layanan yang dihitung per sesi. Nah, dengan adanya pengaturan ini, stok dan penjualan bisa dicatat lebih akurat. Selanjutnya, di menu produk. Di menu produk ini, kita bisa melihat daftar lengkap semua barang dan jasa yang dijual di barbershop. Ada 4 kategori utama di sini, yaitu pertama jasa barbershop, seperti misalnya potong rambut untuk anak-anak, potong rambut untuk dewasa. Nah, kategori ini menggunakan sistem komisi per capster. Artinya, komisi diberikan langsung ke capster yang melayani dan tidak berlaku untuk kasir, admin, atau direktur. Nah, yang kedua ada treatment. Misalnya itu bleaching atau perawatan lainnya. Sama seperti jasa barbershop, sistem komisinya hanya berlaku untuk capster saja. Ketiga, ada produk barbershop. Misalnya yaitu pomade atau minyak rambut. Nah, produk ini bisa dijual oleh kasir maupun capster. Dan komisinya berlaku sama untuk keduanya. Yang keempat, ada produk umum. Seperti minuman kemasan, produk ini hanya bisa dijual oleh kasir tanpa komisi. Selain itu, untuk semua produk fisik terdapat manajemen stok dan harga pokok, sehingga pemilik bisa memantau persediaan dan margin keuntungannya. Oke, kita coba untuk menambahkan produk. Saat menambah suatu item, kita bisa menentukan kategorinya. Nah, di sini kita sebagai contoh yang pertama itu produk barbershop. Nah, di sini bisa ditentukan nama itemnya, harga pokok, harga jual, satuannya, lalu komisi persentasenya, dan deskripsi. Nah, untuk komisi yang diatur di sini berlaku sama baik untuk kasir maupun capster. Nah, fitur harga pokok juga memudahkan menghitung laba secara otomatis pada laporan penjualan. Sebagai contoh, misalnya kita menambahkan nama itemnya itu Markizo Barber Daily Strong. Nah, harga pokoknya itu misalnya 50.000. Harga jualnya itu 70.000. Nah, untuk persentase komisi penjualannya itu misalnya 30%. Oke, kita cek data, produk dan komisi berhasil disimpan. Bisa juga kita edit keseluruhannya. Oh ya, sekarang ke yang tambah jasa barbershopnya. Nah, ketika kita ganti kategori jasa barbershopnya ini, formnya sedikit berbeda. Kita cukup mengisi nama item, harga jasanya, satuannya, deskripsi. Nah, di sini tidak ada harga pokok karena ini adalah layanan, bukan barang fisik. Selanjutnya, kita bisa masuk ke menu set komisi persen. Di sini, kita menentukan persentase komisi untuk masing-masing capster. Nah, sistem ini fleksibel, sehingga tiap capster itu bisa memiliki persentase komisi yang berbeda sesuai kebijakan. Misalnya, yaitu kita coba nama itemnya itu potong rambut. Nah, di sini remaja. Harga jasanya berapa nih? Misalnya 25.000. Kita set komisinya untuk tiap masing-masing capster. Misalnya untuk yang pertama yaitu 40%. Nah, untuk capster yang kedua kita set 50%. Sekarang kita save. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, untuk kategori treatment, pengisian formnya sama seperti jasa barbershop. Kita masukkan nama layanannya, lalu harga jasanya itu, satuannya, deskripsi, sama seperti jasa. Komisi hanya diberikan untuk capster dan dapat diatur secara spesifik untuk masing-masing orang. Oke, sebagai contoh, misalnya kita di sini ganti warna rambut. Harganya itu misalnya 80.000. Kita set di sini misalnya yaitu yang capster pertama komisi 50%, yang kedua 40%. Atau 30% deh. Kita save datanya. Oke, sudah berhasil, datanya sudah masuk. Selanjutnya di kategori produk umum.
Untuk produk umum seperti minuman atau barang lain di luar kebutuhan barbershop, form pengisiannya itu mirip dengan produk barbershop. Namun bedanya di sini tidak ada kolom komisi karena penjualan kategori ini tidak memberikan komisi kepada siapapun. Produk ini hanya bisa dijual oleh kasir, sehingga Capster tidak bisa melakukan transaksi untuk produk umum. Sebagai contoh misalnya kita di sini input Golda Coffee. Harganya itu misalnya 2000, harga jualnya itu 4000. Langsung kita save. Oke, sudah terdaftar. Oke, selanjutnya kita ke menu daftar pelanggan. Nah, di menu daftar pelanggan ini, kita bisa melihat seluruh data pelanggan yang pernah bertransaksi. Tabel ini menampilkan nama pelanggan, nomor telepon, jenis kelamin, total kunjungan, dan pembuat datanya siapa. Kolom total kunjungan ini memiliki fungsi khusus. Ketika pelanggan sudah melakukan kunjungan ke 10, sistem dapat memberikan diskon 100% sesuai program loyalty. Sementara untuk kolom pembuat, secara otomatis mencatat siapa yang membuat data pelanggan tersebut, sehingga memudahkan untuk pelacakan. Sekarang kita ke form tambah pelanggan. Saat menambahkan pelanggan baru, kita mengisi nama pelanggannya, memilih jenis kelamin, mengisi nomor telepon, dan bila perlu menambahkan deskripsi tambahan. Sebagai contoh, kita coba input nama pelanggannya Istad. Untuk jenis kelamin bisa dipilih atau tidak. Nomor telepon juga bisa dipilih, bisa diisi atau tidak. Selanjutnya coba kita save data. Oke. Semua data yang disimpan akan langsung muncul di tabel daftar pelanggan dan sistem otomatis merekam siapa yang membuatnya. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu daftar supplier. Jadi, menu daftar supplier ini digunakan untuk mencatat semua pemasok atau pensuplai barang ke usaha kita. Nah, dalam tabel ini terdapat kolom nama, supplier, nomor telepon, sisa hutang, dan pembuat. Kolom sisa hutang menunjukkan jumlah kewajiban yang belum dibayar kepada supplier tersebut. Dengan fitur ini, para owner bisa memantau dan mengatur pembayaran agar tidak melewati jatuh tempo. Sementara kolom pembuat seperti kayak tadi untuk menampilkan siapa pengguna yang membuat data supplier ini, sehingga setiap entry bisa dilacak dengan jelas asal pembuatannya. Sekarang kita ke form tambah supplier. Saat menambahkan supplier baru, kita mengisi nama supplier, nomor telepon, dan bila perlu menambahkan deskripsi. Sebagai contoh misalnya, supplier Ista. Setelah disimpan, data akan langsung muncul di daftar supplier dan sistem otomatis mencatat siapa pembuatnya. Selanjutnya, kita pergi ke menu daftar karyawan. Di menu daftar karyawan digunakan untuk mengelola seluruh pengguna yang memiliki akses ke sistem, baik itu direktur, admin, kasir, maupun capster. Tabel ini memuat role atau peran masing-masing karyawan, nama lengkap, email, nomor telepon, dan sisa kasbon. Pada kolom sisa kasbon menunjukkan apakah karyawan memiliki pinjaman yang belum dilunasi. Dengan fitur ini, para owner bisa memantau kondisi keuangan internal secara transparan. Untuk menambahkan karyawan baru, kita perlu mengisi nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor telepon, dan di role user ini terdiri dari 4 role, yaitu direktur, admin, kasir, dan capster. Lalu, pilihan jenis kelamin, alamat, dan deskripsi bila diperlukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu persediaan. Lalu pilih saldo awal item. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat stok awal dari setiap produk yang ada di barbershop, sehingga sistem dapat menghitung pergerakan stok secara akurat mulai dari titik awal pencatatan. Di sini, sistem akan menampilkan daftar seluruh stok awal produk yang sudah kita input. Terdapat beberapa kolom informasi seperti nomor urut, tanggal, pencatatan, nama produk, kuantiti atau jumlah, keterangan tambahan, dan nama user yang membuat data tersebut. Untuk menambahkan saldo awal, kita dapat mengklik tombol tambah di bagian kanan bawah. Selanjutnya akan muncul form add data. Pertama, pilih nama produk dari daftar yang sudah tersedia. Seperti misalnya yaitu Maison Cranberry. Lalu, tentukan tanggal pencatatan saldo awal. Secara otomatis, sistem akan mengisi tanggal dan jam saat ini.
namun kita tetap bisa mengubahnya sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya, masukkan jumlah stok awal pada kolom quantity. Sebagai contoh, kita input 5. Di bagian keterangan, kita bisa memberikan catatan tambahan, misalnya saldo awal item atau stok awal bulan ini. Jika semua data sudah diisi, tekan tombol Save Data untuk menyimpan. Setelah saldo awal item berhasil disimpan, kita bisa melihat perubahannya pada menu kartu stok. Di sini, setiap produk akan menampilkan riwayat pergerakan stok, mulai dari stok awal, mutasi masuk, mutasi keluar, hingga stok akhir. Sebagai contoh yang tadi, untuk produk Mizone Cranberry, sistem otomatis mencatat saldo awal sebanyak 5 piece dan menampilkan sebagai stok akhir karena belum ada mutasi barang. Sekarang kita beralih ke menu stok masuk. Di halaman ini, sistem menampilkan daftar semua item yang masuk. Untuk menambahkan data baru, kita klik tombol plus di kanan bawah, kemudian isi detail produknya. Setelah data stok masuk berhasil ditambahkan, kita kembali ke menu kartu stok untuk melihat pembaruan yang terjadi. Di sini terlihat bahwa transaksi stok masuk langsung tercatat sebagai penambahan pada kolom mutasi, dan stok akhir otomatis bertambah dari 5 menjadi 10. Fitur ini memudahkan kita memantau perubahan stok secara real-time tanpa perlu menghitung manual. Kalau misalnya kita edit kuantitinya, misalnya 3, kita kembali lagi ke menu kartu stok, maka di sini stok akhirnya akan terjumlahkan secara otomatis. Sekarang kita beralih ke menu stok luar. Setiap kali ada produk yang terjual melalui fitur transaksi, sistem akan otomatis mencatat pengurangan stok di menu stok luar. Seperti yang terlihat di sini, Mizone Cranberry 500 ml terjual dari transaksi dengan kode nomor tersebut, dan otomatis masuk ke daftar stok luar. Selain otomatis dari penjualan, kita juga bisa menambahkan data stok luar secara manual. Fitur ini berguna untuk mencatat stok yang keluar karena alasan selain penjualan seperti produk rusak atau digunakan untuk keperluan internal. Kita balik lagi ke menu kartu stok. Setelah data stok keluar dicatat, baik otomatis dari transaksi penjualan maupun input manual, perubahan tersebut langsung tercatat pada kartu stok. Di sini terlihat jelas pengurangan jumlah stok pada kolom mutasi out, disertai keterangan asal pengeluaran, misalnya dari penjualan, produk terjual dari TRX, bla 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 bla, atau stok keluar manual. Dengan begitu, kita dapat memantau dengan mudah setiap pengurangan stok beserta alasan dan waktunya, sehingga kontrol persediaan menjadi lebih akurat dan transparan. Oke, kita akan beralih ke halaman stock of name. Halaman stock of name ini berfungsi untuk mencatat hasil pengecekan stok barang secara langsung. Jadi, kalau kita ingin tahu apakah jumlah stok di gudang sama dengan yang tercatat di aplikasi, pengecekannya dilakukan di sini. Di tabel ini ada beberapa kolom, itu tanggal pengecekan dilakukan, nama produk, barang yang sedang dicek, buku, maksudnya itu jumlah stok yang tercatat di aplikasi, fisik, maksudnya jumlah stok yang kita hitung langsung di gudang, selisih, maksudnya perbedaan antara stok fisik atau gudang dan stok di buku atau aplikasi. Lalu kolom keterangan, catatan tambahan misalnya alasan kenapa stok bisa berbeda. User created, siapa yang mencatat data ini. Sebagai contoh, kita menginput. Misalnya Mizone Cranberry. Di sini, di buku atau di aplikasi itu, tercatat datanya itu adalah 5. Tetapi, di kenyataannya di gudang itu hanya ada 4. Maka di sini selisihnya adalah kurang dari 1. Kehilangan di gudang atau bisa juga rusak gitu. Nah, bisa juga semisalnya fisiknya itu ternyata di gudangnya itu ada 5. Tiba-tiba keterangannya itu tiba-tiba nemu di gudang. Seperti itu.
Nah, sekarang kita akan pergi lagi ke kartu stok. Di sini kartu stok yang tadi di stock of name itu langsung tercatat. Kalau yang tadi yang rusak, mutasinya itu ada di out. Begitupun yang tadi tiba-tiba nemu di gudang, mutasinya itu menjadi in. Seperti itu. Dan sini stok akhirnya itu secara otomatis terhitung. Oke, sekarang kita ke halaman selanjutnya, halaman transaksi. Pada halaman transaksi, kita bisa memantau seluruh aktivitas penjualan dan pembayaran di toko. Di bagian report harian, tersedia ringkasan cepat yang menampilkan total omset, jumlah keseluruhan penjualan pada hari itu, selanjutnya total pembayaran cash, seberapa banyak pembayaran tunai yang diterima pada hari itu juga, selanjutnya total pembayaran transfer yang dilakukan via transfer bank atau e-wallet, dan total piutang, jumlah tagihan yang masih belum dibayar oleh pelanggan. Setiap kartu informasi dilengkapi dengan tombol klik detail untuk melihat rincian lebih lengkap. Untuk total omset, sumber hanya berasal dari transaksi. Untuk total pembayaran cash, sumber bisa berasal dari transaksi atau piutang. Untuk total pembayaran transfer, sumber bisa berasal dari transaksi atau piutang. Dan total piutang, sumber hanya berasal dari transaksi. Di bawahnya terdapat tabel transaksi yang berisi daftar semua transaksi yang terjadi, lengkap dengan informasi seperti nomor transaksi, nama pelanggan, tanggal, status, produk, dan lainnya. Kita juga bisa memfilter data berdasarkan status transaksi, seperti misalnya belum lunas, dan juga metode pembayaran. Tombol reset filter bisa digunakan untuk mengembalikan tampilan ke daftar transaksi penuh tanpa filter. Untuk menjaga keamanan data dan alur kerja, role director dan role admin hanya memiliki akses untuk melihat dan memantau transaksi, tidak bisa menginput transaksi baru. Proses input transaksi hanya dapat dilakukan oleh kasir atau capster. Selanjutnya ke halaman keuangan kas masuk. Pada tampilan ini, sistem menampilkan daftar kas masuk yang telah tercatat. Untuk kategori store transfer, data akan otomatis masuk dari transaksi penjualan yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Pengguna tidak perlu melakukan input manual untuk jenis ini, karena sistem secara otomatis mencatatnya begitu transaksi berhasil. Selain store transfer otomatis, terdapat dua jenis pemasukan yang dapat diinput secara manual. Untuk store tunai, biasanya dilakukan pada saat closing toko. Petugas akan memasukkan jumlah uang tunai yang disetorkan ke kas pusat atau bank. Proses ini meliputi pengisian kategori, jumlah, dan keterangan. Sebagai contoh, dan untuk pemasukan lain, digunakan untuk mencatat pemasukan di luar transaksi penjualan, seperti misalnya tambahan modal, hibah, atau pemasukan non-operasional lainnya. Sama seperti store tunai, kategori ini juga memerlukan input manual terkait tanggal, jumlah, dan keterangan. Pemasukan dicatat, baik otomatis atau manual, seluruh data akan tampil pada tabel kas masuk lengkap dengan nomor referensi, tanggal, keterangan, kategori pemasukan, jumlah, dan dibuat oleh. Di sini admin atau direktur dapat mengedit maupun menghapus data yang diinput secara manual, sedangkan data otomatis dari transaksi biasanya tidak dapat diubah kecuali melalui pembatalan transaksi terkait. Sekarang pergi ke halaman Cash on Bank. Halaman ini menampilkan rekap saldo kas yang tersimpan di bank berdasarkan pemasukan dan pengeluaran. Kolom pemasukan akan otomatis bertambah sesuai data dari kas masuk. Kolom pengeluaran mencatat setiap transaksi keluar dari rekening. Saldo akhir menunjukkan total saldo yang tersedia hingga tanggal tertentu. Setiap item juga memiliki link sumber, sehingga owner dapat menelusuri asal data, misalnya dari kas masuk, store tunai, atau store transfer. Selanjutnya, ke halaman kas keluar. Pada halaman kas keluar, pengguna dapat melihat daftar semua pengeluaran yang telah dicatat dalam sistem. Tabel ini menampilkan informasi penting seperti nomor referensi, tanggal, keterangan, kategori pengeluaran, jumlah, dan dibuat oleh. Di tahap awal, jika belum ada data, tabel akan kosong seperti yang terlihat pada gambar. Untuk menambahkan data baru, pengguna cukup menekan tombol tambah di pojok kanan bawah. Akan muncul formulir input yang meminta pengguna memilih kategori pengeluaran, seperti biaya operasional, pengeluaran lainnya,
lalu tanggal, jumlah, dan keterangan. Sebagai contoh untuk kategori pengeluaran biaya operasional. Dan juga kategori pengeluaran lainnya. Setelah data disimpan, tabel kas keluar akan menampilkan daftar pengeluaran yang telah diinput. Misalnya token listrik dengan biaya 203.000 pada kategori biaya operasional. Dan kerugian selisih kas pada kategori pengeluaran lainnya. Informasi ini memudahkan pemilik usaha untuk memantau setiap pengeluaran yang terjadi, lengkap dengan siapa yang mencatatnya. Sekarang ke cash on bank. Seluruh pengeluaran yang tercatat pada kas keluar akan otomatis terintegrasi dengan halaman cash on bank. Di sini sistem menampilkan posisi saldo terakhir. Setelah memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran. Contohnya, pengeluaran kerugian selisih kas dan token listrik langsung mengurangi saldo bank, sedangkan pemasukan dari kas masuk dan store tunai akan menambah saldo. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan real time. Selanjutnya ke halaman hutang. Halaman ini menampilkan seluruh daftar hutang yang dimiliki toko kepada supplier. Di dalam tabel, pengguna dapat melihat informasi penting seperti nomor referensi, tanggal pembelian, nama supplier, total hutang, jumlah yang sudah dibayar, hingga sisa hutang yang belum dilunasi. Dari sini, pengguna dapat melakukan penambahan hutang baru atau melanjutkan ke proses pelunasan hutang. Saat ingin menambahkan hutang baru, pengguna dapat mengisi form ini. Data yang diinput mencakup tanggal pembelian, memilih supplier, dan memasukkan total nilai hutang. Semua informasi ini akan tersimpan dan tercatat secara otomatis oleh sistem. Begitu hutang baru disimpan, data langsung muncul di tabel hutang dengan status sisa hutang sesuai nilai yang dimasukkan. Pada kolom aksi, tersedia tombol berwarna biru yang digunakan untuk melakukan pelunasan hutang secara bertahap atau sekaligus. Di halaman pelunasan hutang ini berfungsi khusus untuk mencatat pembayaran hutang. Di sini pengguna dapat melihat detail hutang yang akan dilunasi, termasuk total hutang, jumlah yang sudah dibayarkan, dan sisa hutang yang harus dibayar. Form ini digunakan untuk menginput pembayaran hutang. Pengguna mengisi tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, menambahkan keterangan seperti misalnya pembayaran ke-1, dan memilih metode pembayarannya, misalnya tunai atau transfer. Begitu pembayaran disimpan, sistem akan menambahkannya ke daftar pelunasan hutang. Nilai sudah dibayar, bertambah sesuai jumlah yang baru dibayarkan, dan sisa hutang otomatis berkurang. Saat kembali ke halaman utama hutang, tabel kini menampilkan status terbaru. Pengguna dapat langsung melihat berapa yang sudah dibayar dan berapa sisa hutang yang masih harus dilunasi. Sekarang ke cash on bank. Setiap pembayaran hutang akan otomatis tercatat di halaman cash on bank sebagai pengeluaran. Informasi ini mencakup nomor referensi, keterangan pembayaran, jumlah pengeluaran, dan saldo akhir kas yang otomatis menyesuaikan. Dan begitu keuangan tetap tercatat rapi dan transparan. Selanjutnya, kita akan ke fitur piutang. Tapi sebelum ke fitur piutang, di sini kita akan mengingat terlebih dahulu store transfer itu masih di 25.000. Dan juga di transaksi total piutang itu masih 50.000. Oke, sekarang ke halaman piutang. Pada halaman ini, direktur dan admin dapat melihat daftar piutang pelanggan. Informasi yang ditampilkan mencakup tanggal transaksi, nomor referensi, nama pelanggan, total tagihan, jumlah yang sudah dibayar, dan sisa piutang. Untuk melakukan pelunasan, klik tombol biru di kolom sisa piutang. Setelah tombol biru diklik, pengguna diarahkan ke halaman pelunasan piutang. Di sini akan terlihat detail transaksi seperti nama pelanggan, nomor transaksi, tanggal, total tagihan, uang muka atau DP yang sudah dibayar, dan sisa piutang yang harus dilunasi. Tekan tombol bawah untuk menampilkan form input pelunasan. Atau bisa diedit. Masukkan tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, keterangan, dan metode pembayaran.
tunai, atau transfer. Di sini saya akan pilih yang transfer. Lalu klik Save Data untuk menyimpan. Jika jumlah yang dibayar sesuai dengan sisa piutang, status akan otomatis berubah menjadi lunas dan sisa piutang menjadi Rp0. Data pelunasan akan tercatat di tabel pembayaran pada halaman ini. Setelah pelunasan tersimpan, kembali ke halaman piutang. Status transaksi akan menampilkan total tagihan yang sudah dibayar penuh, sehingga kolom sisa piutang menjadi Rp0. Selanjutnya kita ke cash on bank. Perlu dicatat, pembayaran piutang tidak langsung masuk ke cash on bank. Sebagai gantinya, pembayaran tersebut akan tercatat di menu transaksi, tepatnya pada detail pembayaran tunai atau transfer. Karena kita tadi menggunakan metode pembayaran transfer, maka akan masuk ke detail pembayaran transfer. Selain itu, sistem otomatis akan mengurangi nilai total piutang pada transaksi sesuai jumlah pelunasan yang dilakukan. Kalau kita ke cash on bank lagi, maka di sini yang tadinya store transfer itu 25.000, sekarang menjadi 75.000 secara otomatis. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu cash bond. Pada halaman ini, direktur atau admin dapat memilih karyawan untuk melihat riwayat cash bond yang dimiliki. Untuk kasir dan capster, halaman ini tidak ada. Setelah karyawan dipilih, akan muncul detail informasi seperti nama cabang, nama karyawan, nomor telepon, dan sisa saldo cash bond. Direktur dan admin akan melihat tombol pengajuan dan pelunasan, yang bisa digunakan untuk menambah atau melunasi cash bond, sedangkan kasir dan capster tidak akan memiliki akses untuk melakukan input. Klik tombol pengajuan. Form ini digunakan untuk menambahkan cash bond baru. Isian yang perlu dilengkapi antara lain tanggal pengajuan, jumlah pengajuan, dan keterangan penggunaan. Semisalnya, setelah diisi dan menekan Save Data, data pengajuan akan langsung tersimpan di sistem. Setelah pengajuan disimpan, data akan muncul di tabel riwayat cash bond lengkap dengan nomor referensi, jumlah pengajuan, saldo akhir, keterangan, dan status persetujuan. Jika ada pembayaran atau pelunasan cash bond, direktur atau admin dapat menginputnya di tombol pelunasan ini. Di form ini, isian meliputi tanggal pelunasan, jumlah yang dibayar, dan keterangan. Begitu data pelunasan disimpan, tabel riwayat cash bond akan otomatis terupdate, dan saldo cash bond berkurang sesuai jumlah pembayaran. Selanjutnya, pergi ke menu Cash on Bank. Semua transaksi cash bond, baik pengajuan maupun pelunasan, akan tercatat otomatis di halaman Cash on Bank. Dengan begitu, arus kas dapat dipantau secara menyeluruh tanpa harus memeriksa halaman cash bond satu persatu. Oke, kita selanjutnya ke halaman fitur slip gaji. Pada halaman slip gaji, pengguna dapat melihat daftar seluruh slip gaji yang sudah pernah dibuat. Halaman ini menampilkan periode, nomor referensi, nama karyawan, total gaji, dan status slip. Untuk menambahkan slip gaji, kita klik pada tombol tambah. Ketika menambahkan slip gaji, kita mengisi periode mulai dan selesai, memilih karyawan, serta menambahkan tunjangan atau menambahkan potongan. Saat karyawan dipilih, sistem akan otomatis mendeteksi apakah karyawan tersebut masih memiliki sisa cash bond. Jika ada, nominal cash bond akan langsung muncul di bagian potongan gaji. Nominal potongan ini fleksibel, bisa dilunasi penuh, sebagian, atau bahkan tidak dilunasi dari gaji pada periode tersebut. Sebelum disimpan, kita dapat melakukan review detail slip gaji, termasuk rincian komisi, tunjangan, potongan, hingga total gaji bersih yang akan diterima karyawan. Setelah disimpan, slip gaji akan tampil di daftar dengan status sesuai yang dipilih. Slip ini juga otomatis terhubung dengan cash on bank. Selanjutnya kita ke menu cash bond. Kita bisa melihat riwayat pengajuan dan pelunasan cash bond karyawan. Jika pelunasan dilakukan melalui gaji,
maka akan tercatat otomatis di sini. Lalu di halaman Cash on Bank, transaksi gaji karyawan akan otomatis dijumlahkan menjadi satu entry, meskipun berasal dari beberapa slip gaji karyawan yang berbeda. Mirip seperti cara sistem dari store transfer. Oke, selesai sudah untuk role direktur. Untuk bagian laporan, pengaturan, dan dashboard masih dalam tahap pengerjaan dan akan segera tersedia di versi berikutnya. Pada video selanjutnya, kita akan beralih ke role admin untuk melihat alur dan fitur yang tersedia bagi pengguna dengan hak akses tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.